Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin. Ala alihi wasallam. Baik, pada malam ini kita langsung saja pada pertemuan kita yang kelima, metode numerik. Nah, untuk malam ini biasanya kita terjadwal hari Rabu malam karena keadaan kurang kurang fit. Maka malam ini kita berikan kesempatan untuk tutor ya, untuk belajar bareng. Untuk itu minggu depan untuk pertemuan selanjutnya tetap Rabu depan, mudah-mudahan keadaannya dalam sehat walafiat. Baik, kita langsung saja pertemuan kita malam ini. Kita akan membahas tentang interpolasi polinomial. Saya akan menjelaskan PPT yang terlebih dahulu. Baik, dalam ini tutorial pertemuan kita tentang interpolasi polinomial, di situ ada sekitar modul 6-7 kalau nggak salah saya. Nanti kita jelaskan. Nah, ini kalau jika kita mempunyai sejumlah data berupa nilai-nilai suatu fungsi pada suatu interval, maka bentuk fungsi poli untuk fungsi tersebut secara pendekatan dapat kita anggap suatu polinomial yang melalui titik-titik data tersebut. Dengan polinomial interpolasi, nilai-nilai fungsi di titik-titik lain pada interval dapat diprediksi. Nah, jadi di sini mempunyai sebuah teorema diberikan nilai fungsi f di n buah titik yang berbeda, yaitu pada titik-titik xj dimulai dari j-nya 1 hingga n. Maka ada satu polinomial tunggal berderajat kurang dari atau sama dengan n kurang 1 yang menginterpolasi f di x1, x2 hingga xn sampai sn. Itu teoremanya, penjelasannya tentang interpolasi polinomial. Nah, sekarang kita lihat jika kita mengetahui nilai fungsi ini yang pertama kita bahas dulu tentang metode Lagrange. Kita sini ada beberapa metode yang perlu kita bahas tentang seputar interpolasi polinomial. Yang pertama kita akan membahas ada dua atau berapa ya, ada 4 salah saya. Ada 4 metode yang perlu kita bahas dalam pertemuan malam ini tentang interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial sekitaran berapa ya? Ada 4 metode. Yang pertama metode Lagrange, yang kedua beda terbagi, kemudian metode beda interpolasi bagian demi bagian. Nah, itu kita bahas dalam 2 modul, yaitu modul 6 dan 7. Nah, di sini kita lihat di sini pertama yang kita bahas yaitu metode Lagrange. Jika kita mengetahui nilai fungsi f di titik-titik x1, x2 hingga sn pada interval a, b, maka polinom interpolasi berderajat n kurang 1 yang melalui titik-titik tersebut dinyatakan dengan. Jadi kita nyatakan suatu polinom berupa Pn kurang 1 X sama dengan sigma dari K sama 1 hingga ke N Fxk LK X dengan, nah ini rumusnya, jadi LKX, nah ini mulai dipakai, ini V ya, ini berbentuk V, dimulai dari I sama 1 hingga N, X kurang XI, nah dengan I tidak boleh sama dengan K, jadi di bawah gitu juga, XK kurang XI. Nah, jadi dalam bentuk perkalian X kurang X1, nah, X kurang X2 hingga X kurang Xn. XK kurang X1, XK kurang X2 hingga XK kurang Xn. Jika titik X
bin star nih berada pada interval A, B, maka diprediksi F di titik X star ini adalah PX. Sekarang di sini ada suatu titik ya berupa X star nih. Nah, ternyata berada dalam interval A, B, maka prediksi nilai F itu di titik X ini adalah PX. Ntar garis tahan. Untuk mempermudah pemahaman, kita lihat contoh. Nah, maksudnya ini kita maksudnya tadi yang pada kalau misalnya kita ditanya ada suatu titik misalnya antara 1 dengan 2, ternyata ditanya antara yaitu 1,5. Nah, maka itu prediksi nilainya itu berupa PX star. Nah, itulah maksudnya. Untuk mempermudah pemahaman, kita lihat contoh. Nah, diberikan data. Nah, biasanya dalam interpolasi polinomial itu dipastikan di dalam sebuah data. Data, jadi kita selesaikan dengan metode Lagrange. Nah, disediakan data X 1,5, 2, 2,5, 3. Kemudian fx-nya dari titik 1,5 sekian, dari x dengan 2 sekian, 2,5 sekian, 3 sekian. Nah, kita tanya bagaimanakah bentuk polinom interpolasi dengan metode Lagrange. Nah, pertama kita cari dulu polinom interpolasi dengan metode tersebut. Kemudian kita tentukan nilai pendekatan dari f2,25. Nah, jadi kita yang langkah pertama, nah kita lihat X-nya ada 4. Nilai titik-titik X-nya ada 4. Berarti kita bikin ini X1. Berarti ini adalah ini X1, X2, X3, X4. Jadi ada 4 titik X ya. Nah, di sini ini fx1, fx2, fx3, fx4. Diperoleh seperti ini. Pertama kita tentukan nilai LKX. Nah, untuk K91, 2, 3, dan 4. Nah, jadi peroleh, ya pertama kita lihat dulu L1X. Nah, berarti pertama X kurang X2, kemudian X kurang X3, kurang X kurang X4. Nah, karena yang pertama, maka berarti kita tidak menginput X1, X kurang X1. Kita tidak menginput itu. Nah, yang kedua, yang pada penyebut, kita nginputnya, tapi yang diutamakan pada suku pertama setiap masing-masing ini, nah itu X1 semua. Jadi, nah, berurutan X1 kurang X2, X1 kurang X3, X1 kurang X4, dan seterusnya. Nah, kemudian input nilainya sesuai di tabel tadi, diperoleh hasilnya lebih sekian. Diperoleh bentuk L1-nya, L1X. Ya, kemudian selanjutnya begitu juga dengan menghitung L2X, L3X, dan L4X. Sesuai dengan urutan. Kalau di pemilangnya kita tidak menginput X2-nya, tapi di penyebut kita utamakan dalam kurungnya. Jadi di suku pertama letak dulu X2, baru diurutkan dari X1. Nah, tapi jangan di double lagi, tidak boleh di double lagi. Nah, disambung selanjutnya yang ke X3 dan X4. Nah, sesuai dengan formula tersebut. Nah, jadi sudah diperoleh, dapat hasilnya sekitaran segini misalnya. Ini akan dicari. Ini nanti akan Anda cari itu untuk mempermudah pemahamannya. L3X juga demikian, caranya sama. L4X juga demikian. Nah, karena sudah ketemu hasilnya masing-masing, maka kita bisa menentukan polinom. Tentukan bentuk polinom interpolasi. Nah, jadi tentunya P3X sama dengan K14 FXK KX. Jadi atau bisa bisa juga Anda ini panjang juga sebenarnya rumusnya, bisa Anda nanti kita cek di modulnya kayak mana betul. Nah, ini hasil inputan dari yang diperoleh tadi. Hasil inputnya ini fx1 L1 ini maksudnya gini. Kita ada belajar sigma berarti pertama adalah fx1 kali L1x ditambah fx2 kali L2x, nah, fx3 kali L3x, fx4 kali L4x. Nah, input semua nilai-nilai yang ada dari data-data, kemudian dari hasil dari L tersebut. Nah, diperoleh hasilnya sekian. Boleh dalam bentuk koma kayak ini, boleh anda dalam pecahan tidak jadi permasalahan.
Nah, sudah Anda dapatkan bentuk interpolasinya, maka boleh kita cari nilai pendekatan, yaitu berupa titik X sama dengan 2,5. Berarti F 2,25 itu setara dengan P3, polinom P3 2,25. Maksudnya ini adalah urutan yang ketiga ya. Intervalnya itu mungkin maksudnya di antara 2 sama 3. Nah, diperoleh input nilai yang dari input input bentuk polinom tadi, nilai 2,25 ke bentuk polinom tadi. Nah, hasilnya diperoleh sekian. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini metode beda terbagi. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan seputar metode Lagrange? Ada? Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjut. Kita lanjutkan dengan metode beda terbagi. Jika kita mengetahui nilai fungsi f di titik-titik x1, x2 hingga Sn pada interval A, B, maka polinom interpolasi berderajat n kurang 1 yang melalui titik-titik tersebut dinyatakan dengan, nah ini bentuk rumusnya, metode beda terbagi, nah, dengan fx1 itu sama dengan fx1, beda-beda kurung ya, x2, fx2 itu sama ya, fx1 x2 berarti fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1, fx2 kurang x3, fx3 kurang fx2 kurang fx2 per x3 kurang x2 dan seterusnya ya. Ini dia di nah, ini bentuknya ujung-ujungnya 1 x2 hingga sn, x2 x3 hingga sn kurang f1 x1 x2 hingga sn kurang 1 sn dikurang x1. Jika titik x nah, setara, ini masih pertanyaan yang sama ya. Pertanyaan sama kayak yang sebelumnya, cuman berbeda metode, berbeda langkahnya, perbedaan metode yang digunakan. Nah, soalnya sih sama, contoh soalnya seperti ini juga. Untuk kita tentukan bentuk polinom interpolasi. Nah, tapi dalam hal ini berbeda dengan metode yang berbeda, yaitu metode beda terbagi dan tentukan pula nilai pendekatan dari UF 2,5. Nah, jadi angkanya seperti ini. Nah, jadi data kita tentukan. Nah, fx2 kurang fx1. Nah, kita dapat fx2 ini berapa tadi nilainya? Fx1 juga demikian. Nah, berapa x2, berapa x1? Ini tinggal menginput nilainya. Nah, itu cara ini sangat sederhana penyelesaiannya. Jadi kita tinggal menginput nilainya. Nah, ditentukan fx2 ini dan seterusnya. Dapat f1, f2, f3 gitu juga. Nah, sampai seterusnya. Nah, jadi kalau kita bentuk hasilnya, hasilnya seperti ini. Nah, dalam tabel ya, berupa tabel. Hasil dalam tabel sebenarnya terbagi selengkapnya dapat dilihat pada tabel. Yang pertama 1,5. Nah, ini mungkin maksudnya ya, ini yang berurutan ini. F 1,5, kemudian 2,2, kemudian 2,5, itu masih ada 3 mungkin. Ini terlalu singkat caranya, nanti kita apa? Yang lebih detail di modul nanti. Nah, ini titik-titik, ini pakai titik-titik pula tuh. Nah, ini bentuk tabelnya lebih kurang seperti ini. Gimana cara menentukan ini? Berarti dia cari nilainya. Nah, ini kan titiknya nilai F1,5 tadi kan.
Ini F2, ini nilai titik yang di awal tadi. Kemudian bagaimana digabungkan lagi, nah, itu berbeda lagi. Ini titik yang tunggal ya. Nanti kalau yang dua ini nanti hasilnya bisa cari lagi. Dua kurang setengah, kemudian dua setengah kurang setengah, 1,5, tiga dikurang 1,5 gitu. Kemudian ini juga 2,5 dikurangi 2 dikurang ini berapa? 1, kurang 1,5 dan seterusnya. Ini polinomnya seperti ini. Nah, sudah dapatkan ditotalkan semuanya. Nah, dikurang seperti ini. Diperoleh nilai pendekatan dari F2,25 itu caranya sama. Sudah ketemu bentuk polinomnya, Anda input aja langsung nilai X-nya. Jadi perolehlah nilainya. Hasilnya akan sama walaupun berbeda metode. Sama kayak tadi kan. Walaupun dia beda metode, tapi hasilnya tetap sama. Tidak kan jadi permasalahan. Jadi pendekatannya kan bersama nilai. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Iya. Ada? Ya, balik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang interpolasi linear bagian demi bagian. Masih sama. Jika kita mengetahui nilai fungsi f di titik-titik x1, x2 hingga xn pada interval alpha B, maka polinom interpolasi derajat 1 melalui titik tersebut dikatakan y1x, y1x. Ini bentuknya, silakan baca sendiri. Nah, kemudian sudah ini bentuk dasarnya. Jika titik ini berada pada subinterval dalam maka prediksi ini pada ini kurang gitulah. Nah, ini kita lihat contoh. Soalnya sama, cuma berbeda metode. Angka pertamanya, nah ini sama ya dengan yang kita bahas sebelumnya. X1, X2, X2, X3 sini nambah nih ya kena jadi. diperoleh semuanya. Nah, sudah diperoleh hasilnya, ditanda berarti dapat P11 kayak gini bentuknya untuk interval sekian. Nah, dibentuk ya suatu interval. Nah, ini kan ada rumusnya nih kan. Terus dua rumusnya bentuknya sama, caranya gabungan kayak yang tadi. Cuma perbedaannya ada ditambah. Ditambahnya ini dia yang ditambah. Jadi hasil fungsi polinomnya dapat pada urutan pada iterasi pertama, iterasi 2 sampai ketiga. Sudah dapat. Nah, kita lihat antara 2,25 titik ini yang pada antara 2,25 sampai 3. Ini kalau kita lihat nilai pendekatan untuk ini. Jadi kita pakai yang ketiga. Hasilnya segitu juga diperoleh. Nah, kan sama kan? Jadi begitulah caranya. Nah, gitu. Selanjutnya yang kuadratik juga demikian, caranya sama. Ini gitu dalam pembahasannya. Ya, ini bentuknya. S2, bentuknya sama juga nih. Untuk prosesnya gini, dan interpolasi kuadratik bagian demi bagian.
rumusnya gitu juga, hasilnya gini juga. Nah, ini agak sulit ini. Nah, ini agak ini penjelasan singkat ya. Ini tentang interpolasi kubik bagian dan kubik bagian. Ini lebih tingkat sulitnya nih. Nah, tapi saya nggak kurang menguasai juga materi ini, sehingga saya tidak terlalu detail materi ini. Oke, oke, itu materi kita tentang interpolasi polinomial. Selanjutnya kita arahkan untuk mempermudah pemahaman kita arahkan ke modul. Apa? Kita lihat sekilas. Nah, ini tentang interpolasi polinomial. Ini kita langsung ke materi. Nah, ini dia. Lebih enak kita melihat di sini. Apakah boleh kita menandainya dari nol? Boleh saja, tidak jadi masalah. Nah, ini untuk fungsinya. Sama aja yang kita jelaskan tadi. Ini lebih detailnya di modul. Di modul jauh lebih detail daripada PPT. PPT ini kadang saya kurang terlalu membaca PPT. Tapi kalau di modul orang kadang kebanyakan di modul membaca karena lebih mudah dipahami. Kalau di PPT ringkasannya, terkadang ringkasan yang dibahas itu amburadul, tapi saya nggak mengerti. Kadang-kadang di PPT ngerti, nah di modul nggak ngerti atau sebaliknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa paham materinya ini. Jadi di sini proses-prosesnya lumayan panjang juga ya. Ini di sini bentuknya secara satu, nah inilah metodenya sama saja. Ini kan lebih lebih tertata rapi, kan jelas ini. Dapat perolehan nilainya. Ini dia untuk dasar-dasarnya. Sama nih. Ini contohnya juga ada sama. Tinggal menginput data, modalnya, kemudian Anda carilah nilainya. Masukkan rumusnya, masukkan nilainya, kelar. Nah, ini ingat ya, ini bukan matriks, ini nomor satunya. Seharusnya jawaban berbentuk interpolasi polinomial ini. Jadi hati-hati ya, kita lihat lagi. Ini sampai semua yang dikopas ini. Nah, soalnya ada 3, nah salah saya. Ada 2. Ini agak keliru, kuncinya agak keliru nih. Nah, nanti ya, diputar reference. Nanti bisa kita cek nih latihan-latihannya terkait. Itu loh, apa? Itu loh, Dan metode beda terbagi. lontong balap. Kita diketahui dua Lontong balap. Lontong balap yang gue apa? Berlaku yang bisa ngomong biar. Nah, ini kan jadi metode beda terbagi. Nah, ini rumusnya begitu juga hasilnya. Nah, jadi bersama semua ya hasilnya. Oke. Ini caranya. Ini lebih jelasnya di modul nih, lebih detailnya. Saya belajar mata kuliah ini melalui modul semua. Untuk PPT pun itu pun saya hanya mendownloadnya saja. Jadi tidak terlalu apa kali buka PPT. Lebih fokus ke modul saya bahas. Ini dia seputar apa nih ya. Sini ya. Interpolasi pulau Robek. Ini yang beda terbagi nih. Itu tentang modul 6. Kemudian yang interpolasi polinom 2 ini interpolasi polinom 2 ini ini ada metode beda, metode interpolasi bagian dan bagian. Nah, ini yang metode beda. Nah, ini ya caranya. Ini lebih detail di sini. Nah, ini ada metode bermacam-macam ya. Ada yang beda maju, ada beda mundur, ada beda
Dia ada dua, nggak salah saya, dua atau tiga. Ada beda pusat. Jadi lebih kurang seperti ini metodenya, banyak nih. Di sini. Ini detailnya banyak di sini. Jadi ke gitu. Ini kalau selanjutnya yang bagian interpolasi, bagian demi bagian juga serupa. Nah, ini caranya gitu juga. Jadi saya nggak terlalu mendetail nih bahas tentang interpolasi bagian demi bagian, terlalu detail bahas nih waktu di total itu. Nggak terlalu detail. Ini jelas nih. Dan masih banyak lagi. Saya rasa itu aja sih materi kita pada malam ini. Bagi yang mau bertanya silakan. Atau ada yang kurang jelas boleh disampaikan. Ada? Ada? Ada pertanyaan? Ini aja materinya. Udah 2 modul nih, Bang. Nah, jadi nanti minggu depan tuh sudah masuk bagian antara diferensial atau integral gitu. Yang dalam perhitungan numerik ya, bukan perhitungan eksak. Modul 7 ini integral kalau nggak salah. Enggak, modul 7 yang tadi. Interpolasi polinomial 2. Nah, 8 ada diferensiasi numerik ya, ada perhitungan numerik yang biasanya kita pakai hitungan eksak. Nah, ini ada yang numeriknya. Di sini ada pembahasan integrasi numerik. Nah, oke, jelas tuh dalam integral. Nah, selanjutnya masalah nilai awal persamaan diferensial biasa. Kemudian masalah nilai awal ini 2 modul nih, 10 11. 10 11 nih. Kemudian yang modul yang ke-12 itu ada masalah syarat batas persamaan diferensial biasa. Masalah nilai batas ya, persamaan diferensial biasa. Jadi banyak modul, ada dalam satu sesi itu ada sampai 2 modul itu pembahasannya. Nanti kalau kita udah kelar mungkin kita lebih perbanyak latihan nanti ya, pertemuan kita nanti. Mudah-mudahan kita punya waktu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas materi yang saya sampaikan tentang interpolasi polinomial? Ada? Semakin larut, makin hilang fokusnya. Ada? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin segini aja pertemuan kita malam ini. Saya rasa cukup nih pertemuan malam ini. Kalau mungkin ada mau bertanya, boleh melalui grup, tidak masalah. Jangan ragu untuk bertanya. Oke, kalau tidak ada bertanya, ini pesertanya sedikit nih, mungkin karena pindahan jadwal ini dan mungkin ada yang berhalangan. Biasanya jadwal setiap malam Kamis, tapi terkendala. Tapi nggak masalah. Tapi yang jelasnya kita bisa belajar mandiri. Sebenarnya di sini kita dituntut belajar mandiri, tapi kita bisa memfasilitasi lah belajar bareng kita sebelum masuk tuton ya. Di tuton lebih lebih apanya tuh, lebih formalnya lagi per sesinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, saya tutup
cukup sekian pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di hari Rabu. Rabu tanggal 7 Maret. Tanggal 6 Maret ya. Tanggal 6 Maret. Oke. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi yang mau